Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dari kalian yang sering overthinking ketika malam hari? Setelah semua kegiatan kalian lakukan, entah itu bekerja, entah itu sekolah, di waktu-waktu yang sebenarnya untuk istirahat, justru pikiran kalian semakin aktif. Pikiran kalian mulai memikirkan hal-hal yang tidak penting, alias kalian mengalami overthinking. Kalian terus-menerus memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Jika demikian, video ini khusus untuk kalian. Bagi kalian yang mungkin baru putus cinta dan merasakan sakit hati, mempertanyakan, kenapa hal ini terjadi padaku? Apakah aku salah mencintai seseorang, ataukah aku salah memberikan treat, atau pertanyaan-pertanyaan krisis eksistensial yang lainnya. Bagi kalian yang sedang merintis pekerjaan, merintis usaha, juga mungkin overthinking. Apakah aku bisa sukses? Apakah aku bisa membahagiakan orang-orang yang aku cintai? Orang tua, adik, saudara, pacar, istri, dan anak-anakku nanti. Kita semua pernah berada di fase titik-titik terendah dalam hidup. Dan di saat itulah seolah dunia kita runtuh, seolah semua harapan-harapan kita, semua usaha-usaha kita hancur berantakan. Namun izinkan saya berbagi sebuah perspektif yang saya ambil dari sebuah lagu dari band favorit saya, yaitu For Revenge. Sekitar 1 tahun lalu, saya baru mengenal band ini melalui sebuah lagu yang viral di YouTube berjudul Penyangkalan. Sejak saat itulah saya sering mendengarkan lagu dari For Revenge ini dan jatuh cinta terhadap karya-karyanya. Tidak berselang lama, ada sebuah event konser musik besar di daerah Bekasi dan saya buru-buru menonton band ini dengan sendirian dan menyiapkan semua hafalan-hafalan lagu-lagu dari For Revenge. Beberapa lagu sudah saya hafal seperti Sadra, terus Serana, Rana, dan lagu-lagu yang lain. Kemudian saat penampilan For Revenge tersebut tampil dan saya menonton konsernya, ada sebuah lagu yang sepertinya pernah saya dengar namun tidak saya pahami lagunya apa. Dan sejak saat itu ya saya lebih sering mendengar lagu-lagu For Revenge. Beberapa minggu kemudian, tetangga kosan ada yang menyetel lagu yang hampir sama dengan lagu saat konser tersebut dan saya sedikit familiar dengan lirik yang "Tak ada tempat seindah rumah". Nah, bagi kalian yang, hafal liriknya silakan, komen di bawah ya. Saya kemudian mencari lagunya sendiri, searching dan mendengarkan lagunya cukup enak dan nyaman. Dan setelah saya, pelajari dan pahami mendalam, ternyata lirik dari lagu Forever berjudul Pulang ini memiliki makna yang mendalam. Bagi beberapa orang mungkin lagu ini diciptakan untuk mengenang ibu, untuk mengenang orang tua bahwa ketika kita sudah berada di titik terendah, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah melakukan daya upaya namun tetap tidak berhasil ya, kita harus tetap kembali pulang, kembali ke rumah, kembali kepada orang tua, kepada orang-orang yang kita cintai. Namun saya yang juga mempelajari dan mendalami tentang filsafat eksistensialisme dan sufisme memiliki perspektif tersendiri terhadap lagu ini. Menurut saya pribadi, lagu ini menceritakan tentang fase-fase krisis eksistensialisme yang dialami oleh seseorang. Ketika segala ego-ego, segala pemikiran, segala konsep-konsep harus runtuh di hadapan realitas yang lebih besar. Ketika manusia sudah berada di titik puncaknya, ketika pikirannya sudah mentok untuk memahami dunia, untuk memahami realita, untuk mencoba mengotak-atik segala hal di alam semesta. Manusia berada dalam fase kejatuhan sejatuh-jatuhnya ketika manusia pada awalnya merasa hebat, merasa bisa melakukan semuanya, seolah manusia menjadi Tuhan atau playing God. Di saat itulah Tuhan benar-benar menjatuhkan manusia ke titik-titik terendah. Dalam dunia spiritual, hal ini dikenal dengan istilah The Dark Night of the Soul, sebuah istilah yang dipopulerkan oleh Santo dari Salib. Santo Johannes dari Salib, ya.
Di fase-fase inilah manusia mengalami keruntuhan, manusia harus menyerahkan segala yang diketahuinya pada sesuatu yang lebih besar atau kepada Tuhan. Tertulis atau dijelaskan dalam lirik lagu ini bahwa ketika malam datang, ketika overthinking menyerang, ketika semua harapan-harapan kita seolah runtuh, disitulah Tuhan benar-benar akan membantu kita. Ketika manusia benar-benar melakukan kepasrahan total, benar-benar melakukan penyerahan terhadap hidupnya, disitulah pertolongan Tuhan benar-benar datang. Letting go and letting God. Ketika manusia sudah angkat tangan, disitulah Tuhan akan turun tangan. Jadi menurut saya lagu For Revenge yang berjudul Pulang ini benar-benar lagu yang mengilhami sebuah perjalanan spiritualitas dari seorang anak manusia. Saat anak manusia atau seseorang sudah berada di titik terendah, ketika bahkan kehidupannya sudah ia serahkan kepada Tuhan, di titik-titik itulah Tuhan benar-benar akan menolong seseorang. Inilah yang dalam agama disebut dengan berpasrah. Tuhan akan memberikan pertolongan melalui Rahman dan Rahim atau kasih sayangnya. Ketika manusia mulai kembali memanggil Tuhan, disitulah Tuhan juga memanggil manusia untuk meminta kepadanya. Jadi menurut saya lagu berjudul Pulang dari Forever ini adalah sebuah lagu yang mengisyaratkan tentang cinta kepada Tuhan atau yang lebih kenal dengan maba. Jadi ketika kalian mungkin berada di fase-fase terendah seperti yang saya sebutkan, kalian mengalami overthinking, kalian mengalami kebingungan tentang apa yang harus dilakukan, apa yang harus diupayakan, mungkin satu-satunya yang bisa diupayakan adalah tidak mengupayakan apapun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam.